Kita masuk pada soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2011, Sarle Company memberikan informasi berikut ini terkait dengan program pensiun untuk tahun 2011. Yang pertama adalah aset program 1 Januari 2011 adalah 100.000. Kewajiban imbalan pasti 1 Januari adalah 100.000. Yang ketiga, biaya jasa tahunan adalah 9.000. Yang keempat, tingkat diskonto sebesar 12%. Yang kelima, iuran pendanaan adalah 8.000. Yang keenam, imbalan yang dibayarkan kepada pendanaan selama tahun berjalan adalah 7.000. Dengan menggunakan data di atas ini, kita akan membuat kertas kerja pensiun tahun 2011, penjurnalan akhir tahun, dan daftar rekonsiliasi pensiun tanggal 31 Desember 2011. Baik, di sini kita masuk pada penyelesaian yang pertama, yaitu membuat kertas kerja pensiun 2011. Di sini saya menggunakan tabel untuk penyelesaiannya, dan tabelnya teman-teman bisa lihat pada slide yang saya bagikan ini. Nah, untuk saldo 1 Januari 2011, kita catat di catatan memo kolom kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 di kredit dan aset program sebesar 100.000 di debit. Kita masuk pada biaya jasa. Untuk mencatat komponen biaya jasa yang meningkat beban pensiun sebesar 9.000, kita tulis di kolom beban pensiun tahunan sebesar 9.000 di debit, dan meningkatkan liabilitas di kewajiban imbalan pasti sebesar kewajiban imbalan pasti juga meningkat sebesar 9.000 di kredit. Kita masuk pada beban bunga yang kedua, itu di sini sejumlah 12.000. Nah, teman-teman pasti menanyakan 12.000 ini didapat dari mana, sedangkan di dalam informasi tidak tertera. Baik, saya akan menjelaskan rumusnya dahulu, yaitu rumusnya adalah saldo awal kewajiban imbalan pasti dikalikan tingkat diskonto. Kita langsung masuk pada perhitungannya agar lebih jelas. 100.000 dikalikan
tingkat diskontonya sebesar 12% sama dengan 12.000. Nah, 12.000 ini adalah beban bunganya. Jadi kita masuk pada beban pensiun tahunan, di kolom beban pensiun tahunan kita masukkan 12.000. Namun ada juga pertambahan nominal di kewajiban imbalan pasti sehingga kita mencatatnya di kolom kewajiban imbalan pasti sebesar 12.000 di kredit. Kita lanjut pada pendapatan bunga. Nah, teman-teman juga pasti menanyakan bagaimana nominal pendapatan bunga ini kita dapat. Nah, rumusnya adalah aset program awal dikalikan tingkat diskonto. Karena nominalnya sama, jadi perhitungannya juga sama seperti pada beban bunga. 100.000 dikalikan 12% sama dengan 12.000. Di sini karena aset program dan saldo awalnya bernominal sama, makanya cara perhitungannya juga sama. Nah, di sini ada pengurangan beban pensiun sebesar 12.000, makanya di posisinya di kredit, dan meningkatnya aset program sebesar 12.000 di debit. Nah, kita masuk pada kolom atau bagian iuran. Untuk mencatat iuran, Sarle atas aset ke dana pensiun sehingga ada pengurangan kas sebesar 8.000, makanya posisinya di kredit, dan meningkatkan aset program, dan ada peningkatan aset program sebesar 8.000 di debit. Kita lanjut pada imbalan. Untuk mencatat pembayaran imbalan yang dilakukan kepada pensiunan yang mengakibatkan adanya penurunan aset program sebesar 7.000, makanya posisinya di kredit, dan kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000. Ada juga pengurangan kewajiban imbalan pasti sehingga di sini ada 7.000 di posisinya debit. Nah, untuk jurnal tahun 2011 untuk beban pensiun tahunan ada 9.000 di debit, kas sebesar 8.000 di kredit, aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 di kredit. Itu karena 9.000 dikurangi 8.000 menghasilkan 1.000 di kredit. Dan untuk catatan memo, total atau saldo 31 Desember 2011 untuk kewajiban imbalan pasti sebesar 114.000 di kredit. Untuk aset program sebesar 113.000 di debit. Untuk saldo 31 Desember 2011 untuk kolom aset atau liabilitas pensiun itu sebesar 1.000 karena 114.000 dikurangi 113.000 menghasilkan 1.000. Nah, inilah sedikit penjelasan dari saya tentang kertas kerja pensiun 2011. Kita masuk pada penjurnalan. Sarle membuat jurnal formal pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun pada tahun 2011 sebagai berikut. Beban pensiun pada kas, aset atau liabilitas pensiun. Beban pensiun sebesar 9.000 di debit, kas sebesar 8.000 di kredit, aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 di kredit. Yang terakhir kita masuk pada daftar rekonsiliasi pensiun. Kewajiban imbalan pasti kredit sebesar 114.000, aset program sebesar nilai wajar di debit sebesar 113.000, menghasilkan aset atau liabilitas pensiun di kredit sebesar 1.000. Sedikit informasi, jika saldo yang dinetokan pada catatan memo adalah kredit,
maka jumlah rekonsiliasi dalam kolom atau aset liabilitas pensiun akan dicatat sebagai kredit yang sama jumlahnya. Jika saldo yang dinetokan pada catatan memo adalah debit, jumlah aset atau liabilitas pensiun akan dicatat sebagai debit pada jumlah yang sama. Kertas kerja dirancang untuk menghasilkan fitur rekonsiliasi tersebut, yang kemudian akan berguna untuk penyusunan laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang diperlukan terkait dengan pensiun. Sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan kertas kerja pensiun. Terima kasih.